Mas Ruli, Mas Umam, dan Mas Eko ya. Kami membuat semacam polling begitu. Salah satunya di Twitter dan juga Facebook. Kalau di Twitter, itu akun Berita Satu itu membuat polling apakah Anda percaya dengan hasil survei elektabilitas pasangan Capres-Cawapres yang dirilis sejumlah lembaga belakangan ini. Itu yang percaya 36%, ragu-ragu 17%, tidak percaya 47%. Begitu, ini ada 350 votes gini. Bagaimana kemudian Anda memberi tanggapan? Ya, di sisi kami bahwa survei yang kita lakukan dan kita transparansi publik juga lewat rilis kami ya, tiap momen kita melakukan rilis. Ya, ini kan upaya pendidikan politik yang coba kita tampilkan ke masyarakat ya, bahwa ada metodologi yang secara ilmiah, yang secara akurat juga bisa menebak atau memprediksi sebuah situasi politik misalnya. Ada misalnya survei yang dilakukan untuk memotret konteks pilpres, konteks pileg dan segala macam. Dan ini juga bisa nanti diafirmasi ketika ada rekapitulasi KPU dan ketika hasilnya mungkin ada perbedaan dan segala macamnya, kan itu upaya pendidikan politik juga buat masyarakat. Dan sekarang saya rasa juga masyarakat sudah mulai connect dengan survei. Ngobrol di tiap hari juga mereka berbicara mengenai survei. Ketika itu berimpact baik, ya ini menjadi data tambahan buat mereka. Ketika mereka mungkin yang tidak setuju dengan survei, ya secara otomatis pasti akan menolak hasil survei tersebut. Selain Twitter, ini juga kita ada membuat opini bagi para netizen. Polling kecil di Facebook Berita Satu itu salah satu komentar netizen yang mengemuka adalah soal tudingan bisa dibayar lah, kemudian membela yang bayar lah, itu dialamatkan ke lembaga survei. Mas Eko. Ya, kadang-kadang lembaga survei ini seolah-olah tidak disukai Mbak, tapi ditunggu-tunggu juga, dirindukan juga Mbak. Karena pasti ini terakhir ini berapa posisi terakhir, benci tapi rindu sebenarnya pada lembaga survei. Itu kan tinggal tergantung, makanya ini tantangan juga bagi kami sebagai lembaga survei. Disclaimer terhadap apapun yang terjadi, kerjasama kita dan segala macam itu memang harus terbuka. Itu yang kami lakukan juga dengan Polmark, dengan siapa kami bekerja sama, lembaga surveinya. Kami ini bekerja saat ini, misalkan saat ini ya, kami bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional. Kami umumkan secara terbuka siapa yang mendanai adalah Partai Amanat Nasional. Bukan berarti kami akan mengatakan PAN lah yang terbaik, semuanya harus terbaik. Bukan, justru tantangan ketika kami menyatakan siapa yang membiayai kami harus lebih objektif lagi. Karena apa yang kami sampaikan itu pertaruhan terhadap apa yang hasil akhirnya termasuk juga ya? Waktu kami di Jakarta dengan Mas Anies Sandi, kami juga menyatakan bahwa Polmark bekerja sama dengan Anies Sandi, tidak pernah kita mengatakan dengan siapapun. Siapa yang dibiayai kami lakukan ke sana itu. Ini juga mungkin menjadi tantangan juga bagi sejumlah lembaga survei untuk terbuka terhadap proyeksi. Yang profesional itu pada pengambilan sampelnya, metodologinya itu harus dilakukan profesional dan independen. Tetapi bahwa siapa di balik yang membiayai kegiatan-kegiatan survei, ya kami juga harus terbuka kan. Sehingga antara keterbukaan kami dengan profesionalitas itu ketika ditampilkan ke publik itu harus semakin terjaga. Meskipun yang membayar itu hasilnya pahit, tetap harus dibuka ke publik. Kami buka terpublik seperti pada di DKI Jakarta atau sekarang kami mengatakan posisinya ya seperti ini. Mas Umam, artinya sebetulnya siapa yang membiayai survei ini tidak masalah sepanjang metodologi dilakukan ya, objektif begitu ya dan saintifik ya. Exactly. Jadi peneliti itu tidak boleh berbohong, tapi bisa salah atau boleh salah. Karena bohong dan jujur itu soal integritas. Tapi kalau soal salah dan benar itu soal kapabilitas. Ini harus dibedakan. Kalau misal kemudian kita memiliki satu mekanisme survei dengan teknik pengambilan data, ada guidance yang ketat di sana, dan kita ikutin itu dengan rentang waktu yang sama, insya Allah hasilnya tidak jauh berbeda. Tetapi harus difahami mengapa kemudian survei itu dipertanyakan tetapi dirindukan. Karena survei itu sangat berbeda dengan quick count. Kalau survei itu basis respondennya adalah mereka yang belum menggunakan hak pilihnya. Kalau quick count, basis respondennya adalah mereka yang sudah menggunakan hak pilihnya. Jadi kita konfirmasi ulang, Anda tadi mencoblos apa. Jadi itu lebih valid di sana. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian volatility dari hasil survei itu beragam? Ada beberapa faktor, Mbak. Pertama misalnya, ada faktor bias responses. Bias responses itu adalah faktor yang disebabkan oleh jujur dan tidak jujurnya responden dalam menjawab pertanyaan.
Yang kedua ada non-bias responses, yaitu misalnya sikap enggan dari para responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Misalnya, dalam captive market tertentu, konteksnya ini adalah perilaku politik pemilih, mereka yang berasal dari PNS, mereka yang berasal dari misal kawan-kawan dari PKS itu biasanya mereka tidak mau secara terbuka untuk menunjukkan sebenarnya preferensi politiknya itu di mana. Tetapi kemudian ketika diberikan jawaban bisa jadi agak bergeser. Nah, ketika kemudian itu terjadilah beberapa pengalaman misal di Pilkada Jawa Barat, kemudian di Pilkada DKI dan juga di Pilkada Jawa Tengah. Nah, akan tetapi guidance yang kita ambil sudah clear, selama itu diambil clear saya kira tidak masalah. Ya, artinya itu. Pilkada yang Anda sebutkan tadi DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah begitu yang agak berbeda gitu ya dengan sejumlah lembaga survei. Ini bukan anomali tapi faktor-faktor yang Anda sebutkan tadi. Karena di level quick count juga kita relatif profesional karena tidak semua responden itu memahami kompleksitas kertas suara yang sangat beragam ini. Begitu kita berikan simulasi kertas suara, ternyata outputnya berbeda. Tetapi bagi mereka yang tidak menggunakan simulasi kertas suara, misal langsung ditanya tatap muka secara langsung, mungkin hasilnya juga berbeda. Itu di level survei. Tapi begitu masuk di level quick count, basis argumentasinya, metodenya, kemudian outputnya most likely relatif sama. Kalau ada yang offside, justru itu yang kemudian perlu dipertanggungjawabkan sejauh mana kredibilitas dan integritas dari lembaga survei tersebut. Nah, bagaimana kemudian menjawab itu Mas Ruli soal kredibilitas lembaga survei? Ya tinggal dilihat dari track record mereka melaksanakan survei dan quick count-nya juga, bahwa ya kami dari Lingkaran Survei Indonesia sudah dari 2004 melakukan riset survei dan quick count, dan alhamdulillah hampir sampai sekarang ini juga masih masih sesuai dengan hasil rekapitulasi KPUD. Bahkan di 2014 kemarin kita dapat simpangan baku terendah istilahnya di hanya 0,15%. Oke, tadi kan kita dari awal sudah mengelaborasi berbagai faktor dan kemungkinan begitu. Jika faktor dan kemungkinan itu relatif normal begitu, apakah Bapak-bapak ini bisa menyebutkan siapa nanti yang akan menjadi pemenang Pilpres di 17 April, Mas Eko? Kalau normal dikatakan sebutkan siapa yang pemenang memang agak sulit saya Mbak, nggak bisa menyebutkan siapa karena memang anomali pergerakan suara juga terjadi begitu besar. Artinya sebenarnya bahwa kalau kita tidak bicara ada anomali yang berarti dari faktor-faktor dan ini tadi. Karena memang politik tidak ada yang normal, politik itu tidak ada yang bisa dikatakan stabil, semuanya sangat terjadi saya katakan bahwa ini yang unggul, ini bukan 01 unggul, 02 nanti unggul, tidak bisa dikatakan karena membacanya harus rentang. Karena di situ ada rentang margin of error. Sebagai peneliti ini hanya memberikan opini bahwa kalau tidak ada terjadi perubahan pada saat tanggal 17 April, kemungkinan rentang perubahannya yang harus kita baca antara 4,8% itu bisa jadi naik turunnya kedua pasangan itu. Harus ke sana. Mas Eko nggak mau menjawab tegas karena takut ditagih nanti. Tidak. Mas Umam. Iya, saya menghargai posisi yang disampaikan Pak Eko. Tapi bukannya begitu ya untuk membaca survei. Saya tidak tahu apakah itu kemudian ada sikap keengganan karena berkaitan dengan tadi ya. Tapi tidak masalah. Artinya saya setuju bahwa kemudian ada beberapa faktor yang berpotensi kemudian mengubah preferensi politik di detik-detik terakhir. Ada banyak saya kira dan tergantung seberapa kemudian agresif dari challenger untuk kemudian memanfaatkan rentang waktu yang tersisa. Challenger sudah diberikan waktu 8 bulan, tetapi ternyata hasil yang kita temukan relatif masih linear. Belum ada satu momentum yang kemudian mampu menempatkan challenger berada di posisi atas incumbent. Dan itu menjadi catatan. Kalau misal kemudian memang challenger memiliki kartu truth, kartu as yang bisa mereka manfaatkan, tentu dengan mekanisme, dengan metode yang kemudian cukup baik dan sistematis, bisa jadi berubah. Tetapi kalau misal tidak terjadi perubahan signifikan, di survei kita, most likely bisa jadi 01 akan menjadi pemenang dari proses Pilpres ini. Tetapi kalau misal terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap persepsi politik publik, who knows, yang 3 tadi syarat yang saya ajukan, pertama mampu menggait swing voters di
incumbent, mempertahankan swing voters di level penantang, mengambil undecided voters dan memasukkan mereka secara solid ke bilik TPS, bisa jadi 02 mengubah permainan di sana. Oke, pertanyaan yang sama, Mas Ruli? Ya, kami masih mempercayai hasil survei kami bahwa ketika survei itu dilakukan, rentangnya adalah seperti hasil kita tadi bahwa Jokowi masih punya margin yang agak jauh ketimbang pasangan 02. Jadi kecuali ada hal yang luar biasa Jokowi yang akan menjadi pemenang? Big Bang tadi, ya kondisinya masih dimenangkan 01. Oke, iya. Bapak-bapak, Mas Eko, Mas Umam, dan Mas Ruli. Ya pemirsa, jika Anda ingin jagoan Anda menang, datanglah ke TPS 17 April 2019, baik untuk memilih calon presiden maupun calon legislatif. Sampai di sini Real Politics adu pamor lembaga survei. Kita kembali berjumpa di episode Real Politics selanjutnya.